Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan hingga hari yang ke-9, dan saat ini kita masuk ke malam yang ke-10. Pada malam hari ini seharusnya yang mengisi acara tarawih yaitu Bapak Dr. Andes Haji Isa Ansori MAG, tapi mengingat beliau pada saat ini tadi sore mengabari tidak bisa hadir, izin karena ada suatu hal, sehingga dari takmir mengamanatkan kepada saya untuk menggantikan beliau. Jadi kalau kata pepatah, tiada rotan akar pun jadi, ya. Di mana pada kesempatan kali ini tema yang akan disampaikan terkait dengan makna taubat, ya, makna taubat. Berbicara mengenai taubat, ya, di dalam Al-Quran, dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di situ perintah Allah SWT kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya atau taubat nasuha seperti itu. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah SWT menghapuskan semua kesalahan kalian, semua dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah perintah Allah kepada kita semuanya orang beriman untuk selalu bertobat dengan taubatan nasuha. Berbicara mengenai taubatan nasuha, menurut para ulama ada 3 hal dikatakan seorang itu melakukan taubatan nasuha. Karena kalau pernah saya dengar dulu Kiai Haji Suni MZ pernah mengatakan taubat itu ada macam-macam. Ada namanya taubat sambal. Taubat sambal itu kita tahu kalau makan sambal kan pedas, ya, pedas, ampun pedasnya. Tapi setelah itu nagih lagi seperti itu. Itu namanya taubat sambal. Tapi taubatan nasuha bukan seperti itu. Menurut ulama ada 3 syarat, 3 syarat taubat seseorang itu diterima. Yang pertama yaitu meninggalkan perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua menyesali perbuatan dosa tersebut, menyesali dengan sepenuh hati. Kemudian yang terakhir ketiga yaitu bertekad untuk tidak melaksanakan perbuatan itu lagi selama-lamanya. Itu kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi namanya dosa kan macam-macam. Dosa kepada Allah, ada juga dosa kepada manusia. Nah, kalau dosa kepada manusia tambah syarat satu lagi, ada 4. Kalau terkait dengan harta, maka kita mengembalikan harta tersebut kepada orang yang kita zalimi. Kalau tidak dengan harta, ya kita mohon maaf, kita minta maaf dari yang bersangkutan. Itu kalau kita dosanya kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah cukup 3. Kalau kita kepada manusia, maka ditambah yang keempat ini. Berbicara mengenai taubat, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda juga, ayyuhannas, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruh, bertobatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya.
Fa inni maka aku kata Rasul atubu fil yaumi mi'ata sarrah, mi'ata marrah. Sesungguhnya aku kata Rasul bertobat dalam satu hari itu 100 kali. Jadi Rasulullah SAW yang Nabi yang maksum, yang dibebaskan dari dosa ya, itu setiap harinya itu selalu beristighfar selama sebanyak 100 kali beristighfar, bertobat minta ampun kepada Allah 100 kali itu Rasul ya. Dan tentunya kita sebagai umatnya ya harusnya lebih banyak daripada itu ya, karena tentunya dosa kita dibandingkan Rasul ya belum ada apa-apanya seperti itu ya. Rasul aja yang maksum itu selalu minta ampun, apalagi kita yang manusia biasa seperti itu, tentunya harus lebih banyak beristighfar. Rasulullah 100 kali, tentunya kita lebih daripada itu. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis juga diceritakan bahwa ada seorang pendosa ya. Ini dalam hadis di Rasul ini ada sebuah kisah terkait dengan seorang di masa Bani Israel. Jadi ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Jadi dia seorang ya bermocoroh lah, seorang penjahat besar seperti itu ya. Nah, seorang bandit seperti itu ya. Semua dosa dilakukan bahkan sampai membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat. Kemudian ketika itu diceritakan dalam hadis itu dia mendatangi seorang rahib. Rahib ini pendeta. Pendeta itu abid lah, orang yang ahli ibadah gitu. Dia bertanya kepada orang tersebut, apakah saya kalau bertobat Allah akan menerima tobat saya? Saya telah membunuh 99 orang. Maka orang itu menjawab, kamu dosanya kebanyakan nih, kamu nggak bakal diampuni. Marahlah orang ini kan, langsung dibunuh orang itu. Rahib itu dibunuh sehingga genap 100 orang dia bunuh. Kemudian dia datangi lagi seorang alim ya. Seorang alim di kalangan Bani Israel. Kemudian dia bertanya, ya Ustadz atau ya Kiai, ya Mbah Yai kalau sekarang di sini ya Mbah Yai atau ya Syekh seperti itu. Saya sudah membunuh 100 orang. Kira-kira kalau saya bertobat diampuni nggak sama Allah? Maka Mbah Yai tadi, Mbah Yai dalam Mbah Yai zaman itu ya. Dia menjawab, kamu masih bisa diterima tobatnya kalau benar-benar. Kalau belum tobat pasti Allah akan terima, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya kata orang itu? Syaratnya kamu harus berpindah dari tempatmu saat ini, karena tempatmu saat ini tempatmu tuh jelek, istilahnya Las Vegas gitu ya. Kotanya tuh kota yang penuh dengan orang yang jahat. Makanya kalau kamu ingin bertobat, kamu kembali atau pindah ke kota A. Kota di sana banyak orang yang baik, banyak orang menyembah Allah, maka kamu ikut sama mereka beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan menerima tobatmu. Oh begitu ya, iya. Akhirnya orang itu ngikutin saran dari Mbah Yai itu. Dia berjalan menuju kota itu. Tapi di tengah jalan qadarullah ya. Takdir berkata lain, orang ini meninggal. Tengah jalan itu meninggal, belum sampai ke kota yang dituju untuk dia melakukan tobat tadi. Maka ketika meninggal datang dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Rebutan nih dua malaikat ini. Kata malaikat rahmat, ini jatah saya katanya. Mengapa? Karena dia menuju dalam rangka menuju tobat kepada Allah. Kemudian malaikat azab tidak mau kalah, ini juga jatah saya. Dia tidak pernah berbuat amal soleh, harusnya ya jatahnya malaikat azab. Rebutan ini dua malaikat, di situ ceritain rebutan malaikat rahmat, malaikat azab ya. Jadi karena kalau kita meninggal itu kan yang datang sesuai dengan amal kita. Kalau kita baik, insya Allah malaikatnya baik ya. Kalau kita jahat ya malaikatnya rupanya ya tidak menyenangkan seperti itu ya. Maka Allah mengutus malaikat lain untuk menengahi. Nah, menengahi datang ke dua malaikat ini. Maka dia berkata diutus oleh Allah untuk menengahi kalian ya, terkait dengan si fulan ini. Siapa yang berhak ukur katanya. Ukur jarak dari kota dia tempat berada asalnya dengan kota dia tujuan.
mana yang paling dekat itu berarti jatah malaikat yang bersangkutan. Kalau dia lebih dekat dengan tempat asalnya, maka malaikat azab silakan bawa. Tapi kalau lebih dekat dengan kota yang dituju, maka malaikat rahmat yang akan membawanya. Maka diukur, yang ukur malaikat ya. Kalau ukur kita pakai penggaris yang nggak tahu ya, diukur lah. Diukur dalam hadis ceritakan Allah mendekatkan. Jadi Allah itu mendekatkan, melipat bumi lah, melipat bumi sehingga jarak diukur rupanya lebih dekat dia dengan kota tujuan. Ya, satu jengkal selisihnya, satu jengkal selisihnya lebih dekat ke kota di mana dia akan bertobat. Maka malaikat rahmatlah yang membawa orang itu sehingga orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah, ya, diampuni oleh Allah. Ya. Padahal dia nggak pernah beramal, hanya dia sudah melakukan tadi upaya untuk bertobat dan Allah menerima tobatnya. Mengapa? Kalau dalam hadis saya jelaskan Allah itu sangat gembira dengan hambanya yang bertobat. Jadi Allah sangat gembira dengan hamba yang bertobat, melebihi gembiranya orang yang ketika dia berjalan di padang pasir. Ini di hadis juga di padang pasir, dia bawa bekal ini, bawa onta, bekalannya tiba-tiba hilang ontanya, dia cari kemana-kemana sampai putus asa, kecapean, kemudian dia berbaring tertidur. Begitu bangun, nampak itu udah datang yang tadi cari, ontanya di depannya. Saking gembiranya dia mengatakan anta abdi wa ana rabbi, katanya. Kebalik ya. Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Sampai saking gembiranya. Nah, Allah lebih gembira dari orang ini ketika menerima taubat hambanya ya. Oleh karena itu tentunya kita di bulan Ramadan ini, apalagi momentum ini, kita jadikan sebagai sarana untuk membersihkan dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Sebesar apapun Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sepanjang kita bertobat dengan taubatan nasuha, sepanjang syaratnya yaitu matahari belum terbit dari barat. Kalau matahari barat maka ditutup pintu tobat. Atau ketika sakaratul maut ya, bersama Fir'aun ketika sudah tenggorokan nampak itu malaikat maut, ya udah nggak ada tobat lagi di situ. Sepanjang itu belum sampai ke dalam diri kita, sebesar dosa apapun dosa kita, insya Allah Allah akan mengampuni, karena innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.